Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak ibu sekalian. Kali ini kita ada di pertemuan kedua semester 2 PPKN, di mana materi kita kali ini adalah tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia semakin menderita ketika Daendels tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau Rodi membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat semakin menderita. Selanjutnya Belanda menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan kekayaan, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Sedangkan penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan ini belum berhasil karena masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia ini menyadarkan beberapa orang Belanda seperti Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes Dekker yang terkenal dengan nama samaran Multatuli menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860 yang menggambarkan penderitaan rakyat Lebak, Banten. Sedangkan Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi, etis politik yang terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi, namun bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa yang bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh kebangkitan nasional. Sekian dulu materi kita untuk hari ini. Tugas kamu bisa dilihat di buku cetak aktivitas 4.1 pada tabel 4.2 tentang pahlawan nasional yang melakukan perlawanan melawan Belanda. Jangan lupa dicatat dan dikerjakan tugasnya lalu dikirimkan melalui admin kelasnya masing-masing. Terima kasih, tetap semangat dan salam perjuangan.